Berantakan nggak goyangnya? Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu rindu surga, jangan putus asa. Untuk siapa ya kalimat ini ya? Yang sedang MPP, mau persiapan pensiun, khususnya bagi yang sudah pensiun, atau bagi siapapun, bagi siapapun orang beriman tidak boleh putus asa, alias putus harapan. Jadi siapa bilang putus harapan, orang beriman tidak akan pernah putus harapan. Iya, berbagai peristiwa sudah kita lalui, suka maupun duka hingga saat ini. Kalau suka kita tidak bilang siapa-siapa, kalau duka kita ungkapkan kalimat kepada siapa saja. Betul nggak? Kalau dapat suka diam-diam saja, tapi kalau dapat duka beritanya kemana-mana. Itu faktanya ya. Tapi bagi jamaah di Masjid Nurul Jannah tidak ya, tidak beda. Itu manusiawi lah, berita kan tersebar. Tapi maksudnya dengan tema ini, ayo kita tetap optimis. Jangan kupas buah manggis, buka kulitnya, nikmati isinya. Kita tidak boleh pesimis dan tidak boleh putus asa. Tidak semua impian dan cita-cita dapat diwujudkan, itulah faktanya. Kita breakdown target apapun lah, selalu ada yang luput dari genggaman. Jadi nggak ada orang yang bisa meraih semua cita-citanya, tidak ada. Kalau ini berkata sejujurnya. Tapi kan ini sunatullah, kita paham ya. Bukankah Allah telah menyatakan lewat pesan Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu Quran surat Al-Hadid surat 57 ayatnya 22. Maka perisainya, penawarnya, obatnya, ayatnya lanjutannya, yaitu ayat yang ke-23. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau tidak bisa kita raih cita-cita kita, tidak boleh larut dalam kesedihan. Itu ujungnya putus asa. Tapi kalau dapat anugerah, dapat nikmat dari Allah, kita tidak boleh terlalu gembira. Sebab orang kalau terlalu gembira biasanya akan menepuk dada, maka muncul kesombongannya. Padahal apapun yang dia miliki, apapun yang dia genggam, itu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuannya. Maka jangan berduka cita, larut dalam kesedihan, jangan terlalu gembira, khawatir nanti menjadi orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, pertanyaannya adalah, masihkah ada harapan untuk kita meraih kehidupan yang lebih baik? Bapak Ibu sekalian, masihkah ada harapan untuk kita meraih kehidupan yang lebih baik? Harus ya, masih ada harapan untuk meraihnya dengan tidak berputus asa. Apa sih kehidupan yang lebih baik? Nomor satu, makin kuat tauhidnya. Itu yang paling penting. Tiket ke surga itu tauhid. Yang kedua, ibadahnya tetap istiqomah, terjaga. Lezat, nikmat, butuh dengan ibadahnya. Itulah kehidupan yang baik. Kemudian akhlaknya semakin mulia.
Tambahnya apa? Bonus yang Allah berikan lewat terkabulnya doa, kemudahan, pertolongan, dan yang lain-lainnya. Adapun orang mengatakan hidupnya akan menjadi lebih baik itu kalau dapat anugerah yang berlimpah, itu lain cerita. Masing-masing Allah telah takar, telah berikan rezekinya. Boleh sih punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Boleh asalkan lillah. Hafal Pak? Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Yang hafal tunjuk tangan. Baik, mari kita lanjut. Salah satu akhlak tercela yang harus dihindari umat Islam adalah sikap putus asa, seolah tidak ada harapan lagi. Ini yang bahaya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan, itulah orang mukmin paling baik akhlaknya. Tentu putus asa adalah akhlak tercela. Akhlak madzmumah harus kita hindari. Artinya harus kita senantiasa optimis. Tidak boleh pesimis. Baik. Semangat menghadapi kehidupan. Enggak semangat mati, semangat juga mati. Pilih mana? Semangat ya kan? Tidak semangat rugi sendiri. Nah, padahal kita ingin dapat keutamaan ya. Dengan tidak putus asa, maka spirit hidup kita akan meningkat. Baik. Nah, bagaimanakah agar kita selalu mendapatkan harapan? Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, harapan terbesar kita apa sebenarnya? Apa Pak? Harapan terbesar kita apa sih? Satu kata aja. Satu kata aja. Tadi betul itu. Satu kata aja. Harapan kita apa? Surga, betul. Bukankah itu doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Artinya pengen surga. Jadi bahagia itu milik kita, ya, milik orang beriman. Maka tidak mungkin berputus asa. Ya, pertama, harapan selalu terbuka untuk bahagia, yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita makin paham siapa orang yang berputus asa itu. Allah nyatakan di Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semua, yaitu Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayatnya nomor 87. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala tay'as min rauhillahi innahu la yai'as min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi orang mukmin gak mungkin putus asa. Dia masih punya asa. Harapan terbesarnya adalah meraih surga. Ini kalau kita ceritakan kisah Nabi Yusuf kan menyentuh hati ya. Tidak disukai saudara-saudaranya, dilemparkan ke dalam sumur. Tapi puncaknya apa dia? Selain dia dimuliakan di kemudian hari menjadi raja, juga nabi yang luar biasa ya. Luar biasa apanya? Ketampanannya, ya kan? Kesabarannya, Masya Allah.
Saudara sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, memang nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita baca pesan Al-Quran surat 39 ayat 53, makin kokoh, makin semangat, makin yakin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya, terjemahannya boleh dibaca Sulaiman surat 39 ayatnya di nomor 53. Ini dia yang buat kita makin semangat, makin yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surat 39 Az-Zumar ayat di nomor 53. Melampaui batas, Allah masih berikan ruang itu. Bukankah Allah itu maha luas kasih sayangnya? Nggak boleh putus asa. Dia bisa kembali kepada Allah. Allah akan ampuni dosa-dosanya, berarti Allah akan meridhoinya. Nah, tentu harus dia melakukan langkah-langkah. Yang dilakukannya apa? Nanti kita lanjutkan nomor yang berikutnya. Nah, di ayat ini jelas, tegas banget ya. Siapapun tidak boleh berputus asa. Orang yang tidak putus asa itu di antaranya adalah mereka yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka dia kepada Allah. Sebab ketika tidak berbaik sangka kepada Allah, merasa hidupnya paling berat, penderitaannya paling lengkap. Itu yang sering dikatakan orang sudah jatuh tertimpa tangga. Tangganya siapa? Lupa letakkan di mana gitu ya, sehingga kesenggol menimpa dirinya sendiri. Itu yang dikatakan hidupku paling susah, paling menderita. Padahal kalau dia paham husnudzon kepada Allah SWT, tidaklah Allah menimpakan sesuatu kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin kita, maka kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Itu doa jangan lupa sering kita mohonkan kepada Allah, termasuk sebelum kita memejamkan mata sebelum tidur, supaya kita tidak dibeban, tidak diberi ujian di luar kemampuan kita. Nah, hadis ini makin menguatkan baik sangka kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Kalau ayatnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang muslim itu baik sangka kepada Allah. Tidak boleh buruk sangka kepada Allah sekalipun hal berat, ujian dia rasakan. Dia yakin, bahkan orang beriman sudah dapat ilmunya, musibah yang dia alami, penderitaan yang ditimpakan kepadanya, kesedihan, gundah hati menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kan kita harus sadar diri, rekam jejak kita di masa lalu. Kita punya kesalahan, punya kehilapan, itulah manusia. Kalau ditimpakan ujian kepada kita, itu cara Allah membersihkan kita dari noda dan dosa. Dari noda dan dosa Allah bersihkan. Kan begitu. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya,
kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Masih ingat pertanyaan bulan lalu, Bu? Pilih mana? Sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah. Pilih mana, Pak? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Pilih mana, Pak? Itu jawaban cerdas ya. Alhamdulillah. Tapi kan sunatullah, tak ada manusia ini selalu sehat. Betul nggak? Ada saatnya kita sakit. Maka ketika sakit ingat baik sangka kepada Allah dengan hadis ini. Jadi supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dua perkara yang mesti dimiliki oleh orang beriman: bersyukur atas segala nikmat dan bersabar dalam menerima ketentuan Allah atau qadarullah. Nah, bersyukur dan bersabar itu memang karakter umat Rasulullah. Maka dikatakan orang beriman itu urusannya ajib saja. Nggak ada yang jelek orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian, rancak bana, cakep banget, saya pisan, api tenan, very good, kata orang Nurul Jannah. Ya enggak? Kenapa? In asabatu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah, itu yang baik buat dirinya. Fakana khairan lahu. Wa in asabatu dharra sabar. Namun ketika diberikan pada dia musibah atau ujian, dia selalu bersabar. Fakana khairan lahu. Itulah yang baik untuk dirinya. Makanya Allah janjikan tuh, yang bersyukur hidupnya makmur. Yang bersyukur Allah tambahkan nikmat. Surat 14 ayat yang ke-7. Sering kita mengingkari nikmat Allah, padahal Allah sudah beri kita nikmat yang banyak ya, Masya Allah. Kalau lihat ke bawah apalagi ya Bu? Ternyata kita bukan orang yang paling susah, bukan orang yang menderita. Rumusnya kan begitu. Kalau lihat kesusahan ke bawah, gitulah ya. Ternyata kita lebih ringan bebannya. Lihat ke atas, kesolehan, ketakwaan, ya, keikhlasan, kebaikan seseorang, begitu. Tapi kalau ngomongin penderitaan, lihat ke bawah, kita bukan orang yang paling susah. Makanya orang beriman senantiasa dia bisa mensyukuri nikmat Allah. Dia berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Baik, bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Caranya bagaimana? Pertama, mengakui nikmat itu dari Allah di dalam hati. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu datang dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Yang kedua, mengucapkan syukur di lisan, ucapan yang sederhana namun berat dalam timbangan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ucapan alhamdulillah itu menjadi sangat penting sekalipun seseorang sedang mengalami penderitaan. Bagaimana kabarmu saudaraku? Alhamdulillah ala kulli hal. Ucapan tetap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di lisan. Kemudian memanfaatkan nikmat untuk ibadah. Sebagaimana jawaban Nabi ketika menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, tidak ada dosa bagi dirimu, tapi salat malammu itu hampir semalam suntuk." Jawaban Nabi apa? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita biasa menegakkan tahajud salat malam, itu buktinya kita bersyukur kepada Allah. Karena Nabi sudah mencontohkan, ya kan? Nah, justru itu menjadi semangat, spirit hidup kita. Karena Nabi pernah memperingatkan, karena fulan yakum qiyamalail fataraka qiyamalail. Dulu fulan bin fulan rajin salat malam, sekarang dia tinggalkan salat malamnya. Ada apa gerangan? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Dulu hidupnya masih susah, sekarang rezeki berlimpah.
Nah, ini yang bahaya ini. Waktu susah nikmat ibadah, waktu berlimpah meninggalkan ibadah. Na'udzubillah. Gitu kira-kira. Maka manfaatkan nikmat itu untuk ibadah. Yang keempat, mensyukuri nikmat bukan dengan bermaksiat. Bukan untuk bermaksiat itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Ketika masih susah hidupnya begitu dekat pada Allah, tapi setelah berlimpah dia menjauh dari Allah, bahkan dia meninggalkan perbuatan baik, dia bermaksiat. Naudzubillah. Yang kelima, mensyukuri nikmat dengan menegakkan hak Allah dan hak manusia. Quran surat 4 ayat 36. Inilah bukti orang yang betul-betul bersyukur. Kalau dia mengamalkan ayat ini, dia betul-betul telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 4 ayat nomor 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan ila akhirih. Hak Allah ditunaikan, hanya Allah yang disembah, Allah yang diibadahi, tidak boleh mempersekutukan dengan apapun. Kemudian dibuktikan dia dengan berbuat baik, menegakkan hakun nas, yaitu berbakti pada orang tuanya, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Ini harus kita lakukan. Sebelum tidur ya, kita sudah bersandar dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amut wa ahya, dua-duanya boleh itu. Bangun tidur lupa. Bangun tidur ku terus. Mana hak Allahnya, Bu? Bangun tidur terus. Nah, mestinya bangun tidur apa? Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Hafal, Bu? Begitu mestinya ya. Duduk alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masih diberikan kehidupan, alhamdulillah. Masya Allah. Begitulah luasnya kasih sayang Allah kepada kita ya. Maka banyak-banyak bersyukur, Pak. Walaupun banyak nikmat yang sudah dikurangi. Benar nggak? Kan kita sudah lalui episode demi episode. Memang sih kalau kita mau jujur, ya sudah banyak berkurang itu nikmat. Tapi kalau kita mau jujur juga, banyak nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi jangan risau, Pak. Kok begini ya? Ya begitu. Diraba kulitnya kendur, tatapan matanya sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 giginya pun sudah gugur. Jalan malam sendirian takut langkah kaki tersungkur, nggak pingin dekat dengan sumur, khawatir kecebur. Sarapan pagi nikmatnya makan bubur, tambahan sedikit sayur, itu tandanya sudah uzur. Ayo banyak bersyukur, jangan takabur. Siapkan bekal sebelum masuk ke liang kubur. Saya mendoakan jamaah sekalian, Nurul Jannah semuanya hidupnya makmur. Amin ya rabbal alamin. Asalkan apa? Asalkan jujur. Ada yang hafal nggak tadi? Kenapa jujur? Fa'alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur, karena jujur menuntut pada kebaikan, dan kebaikan jalan meraih surga. Jadi enggak bisa masuk surga kalau enggak jujur ya. Jujurlah pada Allah, jujur pada diri sendiri, jujur kepada manusia. Katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Baik. Kemudian bagaimanakah bersabar penerapannya? Sabar dalam penerapannya walaupun sudah sering diulang-ulang, perlu kita merefresh kembali. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Bukankah sabar itu solusi? Quran surat 2 153.
Disuruh minta tolong dengan apa? Salat dan sabar.